Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumilar Kuswoyo, NPM 1921912116 dari kelas 19F. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model-model pembelajaran penjas. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu model pembelajaran gerak atau movement education. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Di Amerika Serikat, program pendidikan gerak mulai berkembang sejak tahun 1960-an, yang pelaksanaannya didasarkan pada karya Rudolf Laban. Kerangka program Laban ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dan keseluruhan konsep tersebut. Dari setiap aspek gerak di atas, tujuan dan kegiatan belajar dirancang dan memanfaatkan pendekatan gaya mengajar pemecah masalah, penemuan terbimbing, dan eksploratori. Dalam model pendidikan gerak ini, siswa akan didorong untuk mampu menganalisis terhadap gerakan ketika menggiring bola basket, misalnya, dan menemukan posisi yang tepat ketika berada dalam permainan. Dalam pengembangan kurikulum pendidikan gerak, keseluruhan konsep itu dimanfaatkan dan dielaborasi, serta menjadi wahana bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuan geraknya. Nah, model yang kedua yaitu model pendidikan olahraga atau sport education. Sport edukasi yang sebelumnya diberi nama play edukasi, James dan Bain pada tahun 1985 dikembangkan oleh Siedentop tahun 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan disiplinari mastery atau penguasaan materi dan merujuk pada model kurikulum Sport Solution. Siedentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Positive Sport Experience Sport Education. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dalam pembelajaran penjas. Inspirasi yang melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataan bahwa olahraga merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakan oleh para guru penjas dan siswa pun senang melakukannya. Peran guru lebih senang mengajarkan teknik-teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya, atau jika pun melakukan permainan tersebut lebih sering tidak sesuai dengan tingkat kemampuan anak sehingga kehilangan nilai-nilai keolahragaannya. Akibatnya, pelajaran permainan itu pun tidak memberikan pengalaman yang lengkap pada anak dalam berolahraga. Nah, yang ketiga yaitu personal meaning. Model kurikulum personal meaning memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan keberartian untuk seorang individual. Ann Jewett adalah pendukung dan pengembang dari model ini yang menyatakan peran pendidik adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespon secara positif terhadap pencarian individu berkenaan dengan makna itu. Model ini didasarkan pada orientasi nilai ekologi, integrasional, dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan proses kurikulum framework, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya, yaitu dimensi tujuan dan dimensi proses. Dimensi tujuan berperan sebagai petunjuk bagi para perencanaan untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum. Dimensi tujuan ini meliputi pernyataan tujuan yang menampilkan motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Sedangkan dimensi proses berperan sebagai pola klarifikasi untuk mengidentifikasi keseluruhan proses pembelajaran gerak. Terdapat 7 kategori proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam dominan psikomotor. Nah, yang terakhir yaitu health-related physical fitness. Model kurikulum kebugaran jasmani atau sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran hampir sama dengan model perkembangan dan humanistik, terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut dalam melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang menyumbang besar pada kesehatan. Perbedaannya adalah pada ciri model pendidikan kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak,
Kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berat, dengan energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi-situasi yang tidak terduga. Dilihat dari target pencapaiannya yang harus dipenuhi, maka model ini dilandaskan pada orientasi nilai disiplin mastery. Banyak pihak membedakan aspek kebugaran ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata-mata physical fitness, yang di dalamnya termasuk kebugaran sistem kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh, dan kedua, kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak, atau non-fitness, yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi. Tentunya dalam model pendidikan kebugaran, tujuannya utamanya adalah mencapai kebugaran jenis pertama. Tetapi diyakini bahwa kegiatan yang disiplin harus senantiasa memasukkan upaya untuk memperbaiki kualitas dan jenis kebugaran yang kedua. Hal ini disarankan oleh Pett tahun 1983. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.